Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa ACTV, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Jumat, hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah datang ibu-ibu dari Ikatan Persaudaraan Haji Aceh Kota ya. Kota, alhamdulillah. Alhamdulillah di sini sudah hadir yang tidak asing lagi, Bapak Haji Mukhtar Mahmud MBA yang hari ini menjadi narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Juga telah hadir Hajjah Adi Warni MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. Bunda. Juga ada Bapak Insinyur Haji Ahsan Jas M Engineering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga ibu-ibu dari IPHI yang hari ini menjadi jamaah. Assalamualaikum ibu-ibu. Alhamdulillah. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, tema kita hari ini menggapai haji mabrur. Ini kenapa menggapai? Karena masih awal. Jadi ibu-ibu IPHI sedang melatih manasik haji. Dan hajinya nanti setelah rukun Islam yang keempat, setelah puasa. Ya kan? Iya. Jadi sekarang menggapai harus ada cita-cita. Semua orang yang ingin naik haji harus ada cita-cita supaya hajinya menjadi haji mabrur. Jadi istilahnya seperti kita ingin menggapai sesuatu harus berusaha dulu. Nah ini kita usaha dulu. Maka pengurus manasik haji atau tokoh-tokoh haji di Banda Aceh ini sengaja memberi ilmu kepada calon-calon haji. Maka diadakan manasik setiap tahun. Jadi kami, istilahnya kami ya, kami yang duluan haji membuat manasik ini bukan karena apa finansial. Itu tidak ada, sangat murah ya. Tapi karena ibadah kami, ibadah kita berkorban waktu, jam dan sebagainya demi memberi ilmu kepada saudara-saudara kami yang ingin menunaikan ibadah haji. Maka IPHI selalu mengadakan manasik haji setiap tahun. Baik, untuk ini lebih mendalam akan diceritakan oleh yang pertama saya pikir Pak Haji Mukhtar Mahmud dulu ya. Ya, silakan Bapak Haji. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu di Aceh TV membicarakan masalah pelaksanaan haji. Para pendengar yang kami hormati dan rekan-rekan yang berhadir di sini, Ikatan Persaudaraan Haji Kota Banda Aceh setiap tahun menyelenggarakan bimbingan manasik haji kepada para calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji. Manasik ini kita sudah laksanakan, sudah ada 4 kali pertemuan dalam bentuk teori, di mana dalam bentuk teori tersebut para tutor menyampaikan kepada jamaah yang mengikuti bimbingan manasik haji pada IPHI Kota Banda Aceh berupa materi-materi terutama sekali menyangkut masalah ibadah haji dan umrah, kemudian pedoman salat, haji wanita, dan berbagai materi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan ibadah. Kita ada 3 model dalam bimbingan manasik haji yang kita laksanakan. Yang pertama, secara teori itu diberikan di kelas dan nantinya diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab terhadap materi-materi yang disampaikan oleh para tutor. Kemudian kegiatan kedua adalah diskusi kelompok. Setelah mereka mengikuti
bimbingan manasik haji secara teori, kemudian mereka kita bagi ke dalam kelompok bimbingan, di mana setiap kelompok dibimbing oleh seorang pelatih. Di dalam bimbingan kelompok itu akan dikaji secara mendalam apa yang sudah pernah dipelajari di teori, kemudian kita diskusikan secara bersama-sama sehingga jamaah calon haji yang mengikuti bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh IPHI Kota Banda Aceh dapat meresap di dalam hatinya, dapat mengetahui secara persis, sehingga nantinya diharapkan mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik yang pada akhirnya akan mencapai haji yang mabrur. Kemudian kegiatan ketiga adalah praktek. Yang pertama kita laksanakan praktek umrah. Apa yang harus dilakukan oleh jamaah kalau dia akan melaksanakan umrah? Praktek umrah ini kita laksanakan masih di lokasi di tempat mereka mengikuti bimbingan, yaitu di PLN Kota Banda Aceh, di mana mereka kita latih bagaimana cara melaksanakan ihram, kemudian bagaimana melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahlul. Mereka kita praktekkan di sana semua dan kita latih apa yang harus dilakukan oleh setiap jamaah. Kemudian selain praktek umrah, ada yang kita laksanakan dengan praktek lengkap. Nah, praktek lengkap ini itu dilakukan persis seperti halnya mereka melaksanakan haji nanti. Di mana mulai mereka berangkat ke, kalau gelombang pertama nantinya dari Madinah menuju Jeddah, dan mereka akan melakukan mabit di Musdalifah, di masjid Birali. Di sana mereka akan mengambil mikat dan ihram, sholat sunnah. Kemudian selanjutnya mereka akan berangkat menuju ke Mekah. Setibanya di Mekah, mereka akan kita bawa ke hotel. Dari hotel nantinya mereka akan kita bawa ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun umrah. Diawali dengan tawaf, kemudian sa'i, dan tahallul. Setelah itu kembali ke hotel dan sudah bisa mengganti pakaian dengan pakaian biasa. Sambil nantinya mereka masih menunggu musim haji, itu masih berada di sekitar hotel, di sekitar Mekah, mereka akan melakukan ziarah ke tempat-tempat yang ada di sana. Dan pada tanggal 8 Zulhijjah mereka akan dibawa nanti ke Arafah untuk melaksanakan rukun haji berikutnya, rukun haji yaitu wukuf di Arafah. Setelah wukuf nanti mereka akan kembali ke Mina, ke Musdalifah untuk mabit dan sekaligus mengambil batu. Setelah itu mereka akan dibawa ke Mina, di mana mereka juga mabit di sana untuk melontar jamrah. Untuk hari pertama melontar jamrah Akabah, hari berikutnya melontar jumrah Ula, Usta, dan Akabah. Setelah melontar jumrah kembali ke Mekah, nantinya akan melaksanakan tawaf ifadah, kemudian tahallul, dan selesailah haji. Ini nantinya akan kita praktekkan. Mereka akan dibawa, walaupun di Banda Aceh, di Aceh, nantinya seakan-akan apa yang mereka lakukan di Banda Aceh ini pada saat manasik, begitulah nantinya mereka akan lakukan di Makkah dan Madinah. Kalau gelombang kedua, ini dia mikatnya di Yalamlam, atau sesuai dengan kesepakatan ulama bahwa mikatnya boleh di Bandara King Abdulaziz Jeddah. Kemudian setelah itu langsung dibawa ke Mekah sama seperti yang tadi sampai selesai. Inilah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk membimbing jamaah calon haji yang mengikuti bimbingan pada kami, sehingga diharapkan nantinya mereka punya ilmu dan bekal dan dapat melaksanakan haji dengan sempurna dan akan memperoleh haji yang mabrur. Demikian kira-kira.
Bagus sekali, alhamdulillah pemirsa TV yang dirahmati Allah. Kita simak terus kajian ini, sangat bermakna bagi jalan-jalan haji, juga bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Karena siapa tahu suatu kala nanti kita juga akan dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Kita tambah sedikit lagi materinya. Untuk ini disampaikan oleh Ibu Hajah Adi Warni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa yang budiman, ibu sekalian, Ustadz yang berhadir di TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kesempatan. Luar biasa judul hari ini, Ustadz, yaitu upaya menggapai haji mabrur. Haji mabrur ini adalah dambaan setiap umat Islam yang bercita-cita menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan ziarah ke Madinatul Munawwarah. Bagaimanapun persiapan untuk keberangkatan ke sana dengan menunggu waktu yang cukup lama saja itulah menjadi sebuah upaya yang sangat luar biasa. Menanti waktu, mungkin sekarang masih menunggu 8 tahun. Di dalam informasi yang kita dapat hari ini harus menunggu 23 tahun. Bayangkan yang mendaftar hari ini 23 tahun. Subhanallah, untuk mencapai haji mabrur yang Allah janjikan tidak ada balasan selain syurga, itu adalah cukup lama. Subhanallah. Tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh Bapak Sekretaris IPHI Kota Banda Aceh mengenai apa yang dilakukan terhadap calon-calon jemaah haji Kota Banda Aceh. Memang untuk menggapai haji mabrur ini bukanlah suatu hal yang mudah. Dia diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang tata cara melaksanakan ibadah haji. Pernah Nungkomir, ya, kita dapatkan pada tahun 2014 manasik dengan kita bersama-sama. Semua sudah kita lakukan, itu tahapan-tahapan kita lakukan. Ternyata ketika sa'i baru 3 putaran, 3 lintasan, sudah tahallul. Karena orang lain tahallul, beliau juga tahallul. Sudah pulang ke rumah seminggu baru cerita-cerita. Subhanallah, akhirnya harus diselesaikan kembali. Artinya apa? Pengetahuan tentang ibadah haji dan umrah itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus dipahami oleh calon-calon haji agar ibadah haji yang dikerjakan itu adalah benar-benar itu adalah dipahami tata urutan, tata cara. Kemudian yang paling penting di balik itu semua adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah ibadah haji itu karena Allah, ya, dan ibadah umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ke sana. Jadi orang yang telah menunaikan ibadah haji sebenarnya adalah orang yang telah paripurna, orang yang telah derajatnya sangat sempurna, rukun Islamnya sudah sempurna, sehingga ketika kembali ke tanah air, kemabruran yang diperoleh itu adalah dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Sangat terlihat orang-orang yang mabrur hajinya. Tata cara bicaranya tidak lagi mungkin bahasa-bahasa yang biasa, sudah bahasa yang cukup teratur, rapi, dan dijaga lidahnya. Kemudian di mana ada sosial, di sana dia ingin berada. Banyak hal lah kemabruran itu yang bisa ditunjukkan. Ciri-ciri mabrur itu dapat dilihat di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh karenanya, di dalam bimbingan manasik haji itu, pengetahuan haji dan umrah, atau yang kita sebut dengan fiqhul haji, itu merupakan sebuah kewajiban yang menjadi materi utama yang harus diberikan oleh setiap kelompok manasik haji, karena inilah ilmu dasar yang harus dimiliki oleh calon jamaah. Karena jamaah di samping memang nanti ada ustadz, ada pembimbing ibadah yang bisa bertanya, tapi mereka juga harus paham secara mandiri. Andaikan tidak dipandu, apa yang harus dia lakukan? Jangan sampai nanti tidak tahu ini melakukan apa, walaupun ada rukun haji sudah tahu, rukun umrah sudah tahu, tapi dari mana memulai mungkin perlu panduan. Tapi oleh karenanya fiqhul haji ini diperkenalkan dan diberikan secara mendalam kepada para jamaah adalah agar mereka menjadi jamaah yang mandiri. Mereka paham cara melakukan haji secara sendiri tanpa dipandu oleh orang lain. Kemudian juga di samping itu
Kemarin cukup bagus materi yang disampaikan oleh Ustadz Amir ya, di mana itu ziarah, tempat-tempat ziarah dan mustajabah doa. Ini telah menjadi sebuah motivasi yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan orang-orang mustajabah doa itu ada di seluruh dunia. Waktu-waktu mustajabah doa itu ada di mana-mana. Tapi tempat mustajabah doa hanya Allah tempatkan di dua kota suci Mekah, Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Yang sudah cukup bagus kemarin dipaparkan oleh Ustadz Amir. Mudah-mudahan jemaah membaca buku ini, Keutamaan Kota Mekah, agar termotivasi. Ketika berada di tempat itu jangan buru-buru. Nikmati tempat yang Allah jadikan itu sebagai taman syurga. Nikmati tempat itu Allah terima doanya. Nikmati Allah akan kabulkan semua permintaannya. Nikmati tempat-tempat tersebut, insya Allah. Rumah, hotel kurang cantik, mungkin tempat tidur yang sedang selesa, tidak penting buat kita. Yang penting bagaimana kita selalu bisa berada di tempat-tempat mustajabah ini untuk memohon segala ampunan, memohon segala keinginan, memohon segala permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan ijabah semua. Kemudian di samping itu juga ditambah sedikit nanti serba-serbi haji ya. Serba-serbi itu macam-macam kisah-kisah dalam perjalanan haji. Itu disampaikan oleh berbagai tutor. Tapi yang paling penting adalah yang insya Allah besok di jam pertama kita akan sampaikan adalah akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah ini adalah menjadi modal yang sangat utama juga ketika kita berhaji. Karena berhaji itu adalah kalau di sini semua kita keluar dari pintu rumah naik ke dalam mobil. Kemudian ada supir yang membawa, kemudian turun sudah ada semua sudah di sana. Kemungkinan kalau nanti rumahnya kurang dari 2 km itu jalan kaki. Semua diurus sendiri, cuci sendiri, beli nasi sendiri, makan sendiri. Pokoknya semua dikerjakan tanpa ada yang membantu. Di sini mungkin di rumah kita ada pembantu, tapi di sana semua dikerjakan sendiri. Bagaimana mengatur ini semua? Bagaimana kita menjaga akhlak kita dengan tetangga, dengan saudara satu kamar? Bagaimana kita menjaga akhlak kita dalam satu kloter? Bagaimana kita menjaga akhlak kita dengan pembimbing ibadah? Bagaimana kita menjaga akhlak kita dengan ketua kloter? Bagaimana kita menjaga akhlak dengan sesama? Bagaimana kita menjaga akhlak dengan keluarga? Karena banyak juga Anku Amir ketika di tanah air itu dengan suami baik-baik saja, tapi di sana tiap hari jadi masalah. Subhanallah. Mudah-mudahan jamaah Aceh tidak ada yang seperti itu. Insya Allah aman-aman semua. Seperti menjadi sebuah pasangan yang benar-benar untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata ingin menggapai haji mabrur. Para pemirsa yang budiman, saya ingin sampaikan. Ini ada orang Arab itu kalau kita nanti di Madinah, jemaah boleh perhatikan ketika kita mau ke pasar kurma. Ada sebuah pamflet tertulis tidak besar ya, dengan Amir di sana ada tertulis yang kira-kira tulisannya begini. Marhaban ya ahlal ilmi wal aqli wal adabi. Kalau tidak salah terjemahannya, dipersilakan, selamat datang. Kita datang ke Mekah Al-Mukarramah Madinatul Munawwarah adalah dari seluruh penjuru dunia. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Ada yang jalan kaki, naik pesawat, ada yang naik motor, macam-macam. Ada yang merangkak datang ke sana untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan latar belakang budaya yang berbeda, berjumpa dengan orang-orang yang warna kulitnya berbeda. Di sanalah kita bersaudara. Di sanalah kita sesungguhnya adalah satu, yaitu umat Islam sedunia. Jadi dalam pamflet ini tertulis, kalau tidak salah, dipersilakan saja datang ke sana. Selamat datang wahai orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ya, yang punya pemikiran cerdas, artinya pengetahuannya harus punya kalau ke sana. Yang kedua, selamat datang wahai orang yang mempunyai etika, akal sehat begitu. Maka orang-orang yang tidak sehat enggak bisa ke sana. Kalau nanti ada yang sudah tidak normal, itu akan dibawa kemana Ustaz? Ke tempat Nabi yang dilempar kalau di Mekah itu ya ke Taif, akan dibawa ke sana ke tempat yang sejuk gitu untuk di sana renovasi. Itu biasanya seperti itu. Dia bermohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah yang kita jalani menunaikan ibadah haji itu benar-benar dalam panduan Allah, sehat akal pikiran, sehat semua. Kemudian yang terakhir adalah wal adabi, selamat datang wahai orang yang berbudaya.
Kemarin bagus sekali Ustaz Amir menyampaikan Allah, kita Allah. harus paham budaya-budaya bangsa lain. Paling kurang bangsa Arab itu sendiri. Orang Arab itu punya budaya yang berbeda dengan kita, karakter yang berbeda dengan kita. Tapi kita dijuluki Siti Rahmah ada dua konotasi. Ada kalanya Siti Rahmah itu karena cantik-cantik kelihatan, kemudian genit-genit sedikit. Tapi ada juga memang itu adalah betul-betul rahmah, karena kita memang orang-orang yang santun. Orang Indonesia itu termasuk orang yang sangat santun. Orang Aceh itu orang yang sangat santun. Kalau ada sedikit misalnya ya rai wacutsu yang biasa orang Aceh ya. Jadi artinya apa? 3 hal ini menjadi pedoman. Itu dipersilakan saja datang oleh negara Saudi. Silakan saja. Yang penting ada paling kurang 3 hal ini harus Anda miliki untuk berada di negara kami, begitu kira-kira ya. Kemudian hal-hal lain. Karena tujuan kita semata-mata adalah ingin menggapai haji mabrur di sisi Allah SWT. Mabrur itu adalah segala ilmu, segala amal yang kita kerjakan itu tidak ada yang celah sedikit pun. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap seluruh jamaah haji Aceh, khususnya jamaah haji Indonesia umumnya, jamaah haji dunia umumnya, diterima semuanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang selalu dipanjatkan oleh jamaah haji. Allahumma ja'al hajjahu hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Mungkin itu dulu Ustaz Amir. Kemudian satu lagi sedikit tambahan di dalam perjalanan ibadah haji ini, yang paling penting dibawa adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, boleh bawa asam sunti, cabai segala macam silakan bawa. Akan tetapi watazawwadu, berbekallah kamu, maka sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini ada, maka ada doa di dalam panduan manasik haji itu, ada doa. Allahumma inni as'alukal khairaha wa ahliha wa ma fiha. Oh Tuhan, berikan kebaikan negeri ini, berikan kebaikan penduduk negeri ini, berikan kebaikan untuk saya apa saja yang ada di negeri ini. Apa saja, kalau tidak bawa makanan pun insya Allah akan diberikan kebaikan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dilarang tidak bawa ya, boleh ya, bawa. Mungkin demikian Ustaz Amir mengawali bagus sekali alhamdulillah. Terima kasih. Pemirsa Aceh TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.